Halo teman-teman di Kabupaten Timur Tengah Utara. Menuju pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timur Tengah Utara, sebagai generasi muda yang peduli akan masa depan Kuan Kefa tercinta, kali ini saya ingin memberikan satu refleksi politik kepada kita generasi muda sebagai bahan pertimbangan kita untuk kemudian menentukan siapa sosok pemimpin kita di masa depan, sehingga kemudian kita singkirkan politik pragmatis di dalam pikiran dan otak kita sebagai generasi muda. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? TTU itu ada di tangan kita generasi muda. Teman-teman, jika kita kemudian flashback dinamika kepemimpinan yang terjadi di Kabupaten Timur Tengah Utara beberapa dekade terakhir ini, menurut saya kita mengalami sebuah degradasi yang kemudian harus mulai kita tambal kembali. Kita beri contoh saja. Saya kemudian mengaca dari kabupaten tetangga kita, Malaka, Kabupaten Belu. Di tangan Simon Nahak yang merupakan seorang dosen yang kaya akan pengalaman, seorang praktisi hukum. Program sakti yang dijalankan oleh Simon Nahak benar-benar melalui sebuah kajian advokasi yang luar biasa, sehingga program sakti meskipun tidak 5 tahun dijalankan, namun mendapatkan efek dan apresiasi efek dari masyarakat juga merasakan program sakti. Dan program sakti itu benar-benar mendapatkan apresiasi dari pimpinan pusat. Hal itu kita lihat dari beberapa penghargaan nasional yang diterima oleh Simon Nahak sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja Pemda Kabupaten Malaka di bawah naungan atau tangan Bapak Simon Nahak. Artinya apa? Kita membutuhkan sosok pemimpin yang berkualitas dan berpengalaman dan berkarakter. Tentu karakter itu bukan soal karakter pribadinya, karakter kepemimpinan berdasarkan pengalaman dan disiplin ilmu yang kemudian related dengan zaman saat ini. Karena ketika kita melihat Kabupaten Malaka di tangan Simon Nahak, ada sebuah lompatan jauh yang ada di dalamnya. Artinya Simon Nahak membawa segudang pengalaman nasional dan juga di daerah, dikolaborasikan dengan Kimta Ulin di Kabupaten Malaka. Akhirnya Kabupaten Malaka mengalami sebuah lompatan perubahan yang luar biasa. Bahkan itu kemudian mendapatkan pengakuan secara nasional. Selain Kabupaten Malaka, jika kita kemudian berkaca ke Kabupaten Belu, di tangan Dr. Agustinus Taolin, yang kemudian kesehatan menjadi fokus, beliau mendapat banyak sekali penghargaan, baik itu tentang peduli stunting, beberapa award yang bersifatnya lebih kepada kesehatan yang merupakan program unggulannya diakui secara global nasional. Artinya apa? Beliau merupakan seorang dokter spesialis yang memiliki segudang pengalaman. Itulah yang kemudian tadi saya bilang soal karakter kepemimpinan yang kemudian related dengan zaman kita saat ini. Nah, kembali kita ke TTU. Apa yang kemudian terjadi di TTU? Artinya secara pembangunan memang ada, tapi program-program yang kemudian dicanangkan oleh para pemimpin kita itu tidak mengalami sebuah proses perubahan yang signifikan. Sehingga seperti tadi saya mengatakan bahwa kita tidak salah memilih pemimpin, namun di tahun 2024 kita membutuhkan sosok seorang pemimpin yang benar-benar harus memiliki sebuah visi untuk membawa TTU jauh lebih maju ke depan. Karena kita harus mengenal menjembatani ketertinggalan yang selama ini sudah kita alami, artinya terjadi di Kabupaten Timur Tengah Utara. Sehingga bukan hanya soal siapa yang harus kita pilih, ketokohan dari figur itu, tetapi apakah kemudian dia memiliki seorang dia memiliki sebuah
tipikal kepemimpinan yang related dengan zaman ini. Tentu ketika kita berbicara soal tipikal pemimpin yang sesuai dengan zaman kita, maka kita membutuhkan generasi muda yang berpengalaman untuk membawa TTU menjadi lebih baik. Saya kemudian tidak pragmatis, saya tidak membela atau memilih siapa-siapa, tapi kita semua demi untuk TTU yang lebih baik. Ada beberapa figur yang sekarang ini menjadi buah bibir pembicaraan masyarakat TTU yang menurut saya, jika kemudian mereka dipercayakan, saya tidak tahu ke depan, tetapi dengan rekam jejak yang mereka miliki, menurut saya TTU akan menjadi lebih baik ke depan jika ada di tangan mereka, karena mereka memiliki latar belakang yang luar biasa. Yang pertama ada Ketua Kadin TTU, Bapak Duyanto Tantri Senak. Kita harus mengakui secara objektif bahwa beliau sebagai seorang pengusaha sukses di Kabupaten Timur Tengah Utara yang rekam jejak karirnya sebagai seorang pengusaha politik dan juga di bidang pelayanan itu luar biasa. Artinya apa? Kehadiran beliau itu kemudian membuka lapangan pekerjaan untuk putra-putri daerah yang ketika selesai wisuda mau bingung kerja di mana. Karena sulitnya untuk mencari lapangan pekerjaan, sedangkan lulusan dari Universitas Timur saja itu membeludak. Artinya apa? Banyak sarjana yang kemudian bingung mau kerja di mana karena sulitnya lapangan pekerjaan dan akses untuk mendapatkan itu. Maka kehadiran Ketua Kadin TTU dengan membuka KCS Group dengan berbagai macam usaha yang beliau jalankan itu membuka lapangan pekerjaan. Otomatis terlepas dari apa yang sering mereka tanyakan ke saya soal gaji UMR atau tidak, tetapi minimal beliau sudah memberikan tempat untuk kita punya putra dan putri daerah bekerja. Apakah ketika Pemda bisa menampung semua lulusan untuk kerja di Kabupaten itu? Saya kira tidak mungkin. Maka ini menjadi salah satu pertimbangan kita. Selain itu saya melihat beliau adalah seorang atau sosok Duyanto Tantri Senak ini sosok pemimpin yang nasionalis religius. Kita membutuhkan sosok pemimpin seperti ini. Karena sebagai seorang pengusaha tentu beliau memiliki sebuah kemampuan untuk bagaimana melihat ke depan tentang TTU. Oleh karena itu, sosok beliau harus menjadi sebuah pertimbangan kita ke depan untuk menentukan pemimpin kita. Semua demi TTU yang lebih baik ke depan. Dan juga ada Bapak Randinion Beni yang merupakan sosok seorang akademisi yang juga beliau dengan disiplin ilmu yang beliau miliki tentu membantu banyak generasi muda yang ada di TTU. Artinya kualitas pendidikan, kualitas sumber daya manusia TTU tercermin dari para generasi muda yang memiliki kapasitas ilmu dan kemudian kebermanfaatan mereka, kehadiran mereka di masyarakat. Teman-teman, itu refleksi singkat yang menurut saya figur Duyanto Tantri Senak itu related untuk tipikal kepemimpinan yang dibutuhkan oleh TTU saat ini. Mari kita saling menghargai. Jika Anda memiliki pilihan lain yang perlu kita kupas bersama, Anda bisa berkomentar. Semua demi dan untuk TTU menjadi lebih baik ke depan. Salam.